Paket demi paket alutsista terus berdatangan ke Indonesia, seolah tidak ada jeda, tidak ada tanda melambat. Kementerian Pertahanan tampak sedang berada dalam salah satu fase paling agresif dalam sejarah modernisasi militer nasional. Di tengah derasnya arus pengadaan itu, sebuah pemandangan tidak biasa tertangkap perhatian para pengamat pertahanan. Jet tempur ringan kebanggaan TNI Angkatan Udara, T-50 Golden Eagle, tidak datang dengan suara mesin yang membelah langit Nusantara. Tidak melakukan ferry flight panjang seperti lazimnya pengiriman jet tempur dari negara produsen ke negara pengguna. Pesawat ini justru tiba dalam kondisi terkemas rapi, diangkut menggunakan pesawat kargo strategis. Sebuah metode yang langsung memunculkan pertanyaan besar. Kenapa jet tempur dikirim seperti paket logistik? Percis saat Sukhoi TNI pertama datang. Apakah ada sesuatu yang berubah dalam cara Indonesia membangun kekuatan udaranya? Dan yang lebih menarik, apakah gelombang belanja ini mulai mengirim sinyal kuat ke negara-negara ASEAN? Karena satu hal kini semakin sulit dibantah, transformasi TNI tidak lagi berjalan perlahan. Ia sedang dipercepat. Era belanja tanpa jeda. Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan pertahanan Indonesia menunjukkan pola yang sangat tegas. Modernisasi tidak boleh tertunda. Kontrak jet tempur baru berjalan, upgrade platform lama terus dilakukan, drone mulai berdatangan, sistem radar diperkuat, transport udara strategis ditambah. Semuanya bergerak hampir bersamaan. Ini bukan sekadar belanja, ini adalah upaya mengejar waktu yang sempat hilang. Selama puluhan tahun, modernisasi alutsista Indonesia sering tersendat oleh keterbatasan anggaran, dinamika politik global, hingga embargo. Dampaknya nyata. Banyak platform harus bekerja jauh melampaui usia idealnya. Namun hari ini, pendekatannya berubah. Daripada menunggu celah kekuatan semakin melebar, Indonesia memilih mempercepat regenerasi. Dan di dalam ekosistem kekuatan udara, T-50 Golden Eagle memegang peran yang jauh lebih penting daripada yang terlihat di permukaan. T-50 bukan sekadar pesawat latih. Sekilas, T-50 sering dilihat hanya sebagai jet latih lanjut, padahal realitasnya jauh lebih strategis. Golden Eagle adalah lead-in fighter trainer supersonic, kelas pesawat yang dirancang untuk menjembatani pilot sebelum mereka mengendalikan jet tempur garis depan seperti F-16 atau bahkan Rafale di masa depan. Tanpa platform seperti ini, transisi pilot akan jauh lebih berisiko dan jauh lebih mahal. Dengan kecepatan mendekati Mach 1,5, avionik modern, fly-by-wire, glass cockpit, serta kemampuan membawa persenjataan, T-50 bahkan mampu menjalankan peran light attack bila dibutuhkan. Artinya, setiap unit yang datang bukan hanya menambah jumlah pesawat, ia menambah kapasitas tempur tersembunyi. Tambahan armada Golden Eagle juga memperkuat satu hal yang sering luput dari perhatian publik. Kekuatan udara sejati tidak dibangun dalam satu malam. Ia dibangun dari pipeline pilot, dari sistem pelatihan yang mampu mencetak penerbang tempur secara konsisten. Indonesia tampaknya memahami betul rumus ini. Karena membeli jet tempur tanpa menyiapkan pilot ibarat memiliki supercar tanpa pengemudi profesional. Kenapa dikirim menggunakan pesawat kargo? Lalu kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa tidak diterbangkan langsung? Secara tradisional, ferry flight memang menjadi simbol kesiapan sebuah pesawat. Jet lepas landas dari pabrik, transit di beberapa negara, lalu mendarat dengan gagah di pangkalan tujuan. Namun dalam praktik militer modern, simbol bukanlah prioritas utama. Efisiensi adalah segalanya. Mengirim jet menggunakan pesawat kargo justru memiliki sejumlah keunggulan strategis. Pertama, mengurangi jam terbang awal airframe. Setiap menit pesawat berada di udara berarti mengurangi usia pakainya. Dengan dikirim dalam kondisi terkemas, pesawat tiba hampir dalam kondisi optimal. Kedua, menekan risiko teknis. Penerbangan lintas negara membawa banyak variabel. Cuaca ekstrem, kebutuhan izin diplomatik, kesiapan bandara transit, hingga potensi gangguan teknis. Ketiga, fleksibilitas logistik. Kargo memungkinkan jadwal pengiriman lebih terkontrol tanpa harus bergantung pada kesiapan rute penerbangan panjang. Dan yang paling menarik, metode ini mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, kematangan perencanaan pertahanan. Militer modern tidak terpaku pada tradisi. Mereka memilih cara paling rasional secara operasional. Jadi alih-alih terlihat tidak biasa, pengiriman via kargo justru bisa dibaca sebagai tanda meningkatnya profesionalisme dalam manajemen alutsista.
ASEAN mulai membaca arah angin. Setiap percepatan militer hampir selalu menciptakan efek kejut di kawasan. Bukan berarti perlombaan senjata akan langsung terjadi, namun tingkat kewaspadaan pasti meningkat. Di geopolitik, persepsi memiliki kekuatan yang hampir sama besar dengan realitas. Ketika Indonesia menunjukkan konsistensi dalam membangun kekuatan udara, pesan strategisnya terbaca jelas. Indonesia tidak ingin ada kekosongan kekuatan di kawasan, bukan untuk agresi, tetapi untuk deterrence, daya tangkal. Kekuatan yang terlihat seringkali justru mencegah konflik sebelum ia sempat lahir. Dan negara-negara ASEAN memahami logika itu, karena stabilitas kawasan sering bergantung pada siapa yang cukup kuat untuk tidak diremehkan. Ini bukan lagi soal jumlah, namun ada satu faktor penentu yang jauh lebih penting daripada angka di atas kertas. Keberlanjutan. Membeli alutsista adalah langkah awal. Menjaga kesiapan operasionalnya, itulah ujian sebenarnya. Modernisasi harus berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia, sistem perawatan, rantai pasok, hingga doktrin tempur. Jika semua itu bergerak selaras, Indonesia berpotensi memasuki era baru kekuatan udara, bukan hanya besar secara ukuran, tetapi matang secara kesiapan. Datangnya T-50 Golden Eagle dalam balutan pesawat kargo mungkin terlihat seperti detail kecil. Namun dalam dunia militer, detail sering menyimpan makna besar. Ia berbicara tentang perubahan cara berpikir, tentang kematangan logistik, tentang percepatan transformasi, dan yang paling penting, tentang sebuah negara yang tampaknya tidak ingin lagi tertinggal. Gelombang paket alutsista ini kemungkinan belum akan berhenti, karena ketika modernisasi sudah menemukan momentumnya, ia biasanya justru semakin sulit diperlambat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia sedang memperkuat militernya, tetapi seberapa jauh transformasi ini akan menggeser peta kekuatan udara di Asia Tenggara? Dan ketika hari itu tiba, dunia mungkin akan menyadari kebangkitan kekuatan udara Indonesia tidak terjadi dalam satu langkah besar, melainkan datang perlahan, terkemas rapi, dan mendarat satu persatu di tanah Nusantara.